إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di Masjid Jami Al-Hidayah melaksanakan tugas kita yakni salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Begitu juga kita yang mengaku sebagai umatnya. Kita bermohon agar kita mendapatkan syafaatul husnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap setan? Saya rasa semua pernah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Sekarang ini secara kasat mata kita, keluarga kita, masyarakat di kampung kita ini ada yang tenggelam dalam kubangan-kubangan dosa, tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalaulah kita sebagai orang tua mendapati anak kita berzina, maka saya yakin kita akan melakukan tindakan yang sangat keras sekali. Ini ada dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, lebih dahsyat daripada narkoba, lebih dahsyat daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa bahwa itu suatu yang remeh. Dosa apa itu? Yakni dosa meninggalkan sholat. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang-orang yang meninggalkan sholat dia sudah kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir yakni salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Sekarang tugas kita sebagai orang tua
Hari ini hari Jumat, ada di mana anak-anak kita? Kemana mereka? Apakah kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kita untuk mendirikan salat? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat, suruh istrimu, anakmu salat, dan sabarlah ketika engkau menyuruh mereka salat. Penghuni neraka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Jamaah rahimakumullah. Salat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama. Diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan salat kepada kita tidak melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah salat ini. Lalu bagaimana bisa sebagian dari kita meremehkan salat yang 5 waktu? Merasa sudah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak salat, istrinya tidak salat, anaknya enggak salat, dia biarkan itu semua. Jamaah rahimakumullah, berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulangnya sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika keluar dari rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian ketika sampai di rumah yang membukakan kancingnya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini dan melihat kemungkaran ini terjadi? Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Allah mengatakan, "Walaysat taubatul lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang hanya menunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, mereka berkata, sekarang aku bertaubat. Enggak ada. Kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, kita hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Jalla Jalaluhu. Lihatlah kewajiban sholat ini para jamaah. Orang dalam kondisi sakit pun tetap diwajibkan sholat. Bagaimana jika dia tidak bisa berwudu, tayammum? Kalau dia tidak bisa tayammum, ditayamumkan. Bagaimana kondisi tubuhnya jika penuh dengan najis, bersihkan. Karena ada orang-orang yang ketika sakit lalu masuk ke rumah sakit 1 minggu, 2 minggu, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Sebagian mengatakan, nanti aja, kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh? Berapa banyak orang yang keluar rumah sakit berupa mayat? Maka saat ini bagi siapa saja yang pernah meninggalkan sholat, segeralah bertaubat. Yang punya keluarga belum sholat tapi masih merasa menjadi orang baik, meskipun seseorang jujur tapi dia tidak sholat, dia tidak jujur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin masuk surga. Beliau itu dalam sehari berapa rakaat sholat?
yang wajib 17 rakaat, ditambah lagi 11 rakaat salat tahajud beliau, 12 rakaat salat sunnah rawatib, jumlahnya 40 rakaat. Lalu kita ini yang banyak dosa meremehkan urusan salat ini. Yang sudah salat, pelajarilah apakah dia sudah benar atau belum salatnya. Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yusalli 60 sanah." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, satu pun salatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Salatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang penting saya sholat. Enggak bisa jamaah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya, tapi dia tidak peduli dengan waktunya, mengulur-ulur waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Allah mengatakan, "Hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat pertengahan, yakni salat asar, dan berdirilah, beribadahlah dengan kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah masuk bulan Rajab, salah satu bulan haram. Setelah Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita masuk pada bulan suci Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai dan memanen apa yang kita tanam. Sebagian bahkan banyak dari kita yang baru mulai menanam, baru mulai menyirami di bulan Ramadan, sehingga buah yang dia petik tidak karuan rasanya, pahit, belum waktunya dipanen sudah dipanen. Maka manfaatkan bulan Rajab ini untuk menanam. Bulan ini bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Allah membuka pintu taubatnya untuk kita yang masih telat Jumatan. Sampai kapan lagi mau telat Jumatan? Baca Al-Quranul Karim. Ada surat namanya surat Al-Jumu'ah. Ketika kita hendak masuk ke perusahaan, kita tahu dengan peraturan. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah Jalla Jalaluhu, buat yang laki-laki dipanggil 5 kali dalam sehari, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia tidak peduli untuk datang ke masjid, ke rumahnya Allah. Rumahnya berdampingan dengan masjid. Jumatan telat lagi. Salat 5 waktu enggak pernah hadir ke masjid. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Yang kita makan jadi kotoran, yang kita amalkan itu yang akan menjadi pahala buat diri kita sendiri. Mari kita mencoba jadi muslim yang baik. Lihat yang sudah berumur, perlu kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita memberikan hak-hak Allah Jalla Jalaluhu? Di tempat kerja, subhanallah, dia bekerja selama 8 jam, tidak merasa lelah, bahkan dilakukannya bersama puluhan tahun. Sampai pensiun dia lakukan itu. Masa ke rumah Allah masih malas-malasan?
Apalagi sholat Jumat yang Allah mengatakan secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil ketika azan sholat Jumat itu, bersegeralah datang ke masjid. Maka ingat para jamaah, pada saat ini saya mengajak diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk bertaubat kepada Allah, untuk menjadikan hari-hari kita ke depan ini penuh dengan amal kebaikan. Jangan takut dengan urusan dunia, Allah yang jamin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhirati hammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisinya, akhirat itu sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan buat dia di hatinya. Wa jama'alahu syamlah. Urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan dikirimkan kepada dia, dipaksa datang kepada dirinya. Laksanakanlah hak Allah Jalla Jalaluh. Ingatlah jamaah sekalian, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada berzina, daripada mencuri, daripada merampok, bahkan daripada narkoba. Oleh karena itu jangan dianggap remeh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.